Di pertemuan kali ini kita akan membahas bagian yang B, pengolahan angka atau Microsoft Excel. Fitur-fitur pada Microsoft Excel 2010 atau versi di atasnya. Yang pertama, mengatur dimensi baris dan kolom. Buatlah tabel seperti berikut. Nah, di sini ada nomor, nama, harga, jumlah, kondisi. Nah, di sini untuk nama dan harga, jadi tampilan tabelnya belum sempurna. Maka pada bagian yang tidak tampil sempurna, letakkan kursor di garis batas kolom hingga kursor berubah menjadi tanda dua panah, lalu geser, atau dengan klik kanan kolom yang akan diperlebar, lalu ikuti animasi berikut. Nah, setelah diklik kanan, kemudian kita pilih kolom width untuk mengatur ukuran kolomnya, kemudian sesuaikan ukuran yang diinginkan. Selanjutnya klik OK. Untuk menentukan beberapa kolom dengan lebar yang sama, maka blok beberapa kolom tersebut, kemudian geser dengan kursor atau disetting besaran angka lebarnya, atau dengan cara berikut. Nah, di sini kita blok semua tabelnya, kemudian kita pilih format, kemudian kita pilih auto fit kolom width. Jika menginginkan semua baris dan kolom berubah ukurannya, dapat mengklik tombol Select All Row and Column atau seperti gambar berikut. Kemudian yang selanjutnya, kita mengenal tool-tool pada Microsoft Excel. Kemudian yang berikutnya, mengatur properties, font, dan border tabel. Tambahkan judul pada tabel sebelumnya, lalu blok untuk di merge cell. Nah, misalkan tabelnya seperti ini, kita blok judulnya, kemudian format cell. Lalu selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di bagian ini tinggal kita aktifkan merge cell, kemudian kita tekan OK. Selanjutnya, untuk menambahkan border tabel, blok seluruh area sel yang akan digunakan sebagai tabel. Klik kanan lalu ikuti animasi berikut. Kemudian format cell. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita klik border. Setelah itu kita pilih garisnya. Kemudian akan muncul seperti ini. Kita bisa pilih outline, kemudian inside. Tergantung bentuk mana yang akan kita pakai. Untuk membedakan jenis dan ukuran font antara judul tabel dengan header dan isi tabel, atur properties jenis dan ukuran font sebagai berikut. Untuk judul, tipe fontnya Arial dengan ukuran 16, kemudian yang kedua header tabelnya dengan tipe fontnya Arial, kemudian ukurannya 14, kemudian isi data tabel dengan tipe font, kemudian ukurannya 12. Sehingga hasil akhir bentuk tabelnya akan seperti gambar berikut. Yang selanjutnya, menentukan format data cell. Nah, untuk format data cell, yang pertama general, format standar dalam sel di mana sel akan memprediksi nilai yang dimasukkan. Kemudian yang kedua number, tipe data numerik yang secara default menggunakan tipe desimal dengan 2 digit angka di belakang koma. Kemudian currency, format numerik untuk mata uang dengan simbol tertentu. Kemudian accounting, format seperti currency.
tetapi dilengkapi antara simbol mata uang dan nilainya dipisahkan dengan spasi. Kemudian date, nilai sel untuk tanggal formatnya M_D_YYY. Kemudian time, format waktu HH_MM_SS dilengkapi dengan kode waktu IM atau PM. Kemudian percentage, format penulisan data numerik dilengkapi dengan simbol persen. Kemudian fraction, menampilkan data dalam bentuk pecahan. Kemudian scientific, format penulisan numerik secara ilmiah. Text, menganggap semua masukan data dalam sel sebagai sebuah string biasa. Kemudian spesial, format data untuk penulisan kode pos, nomor telepon atau social security number. Yang selanjutnya mengoperasikan worksheet. Membuat worksheet baru dengan klik icon insert worksheet di pojok kanan bawah. Nah, seperti ini gambarnya. Atau dengan menekan tombol Shift plus F11. Membuat worksheet baru dari menu home. Nah, kita klik insert, kemudian insert sheet. Selanjutnya membuat formula atau rumus, beberapa jenis operator matematika yang dapat digunakan dalam Excel. Yang pertama plus, penjumlahan antar sel, kemudian minus, pengurangan nilai antar sel, kemudian garing, pembagian nilai, kemudian bintang, perkalian, simbol dan, itu artinya eksponen atau perpangkatan. Mengcopy formula dari sel ke sel lainnya. Tambahkan isian kolom tabel seperti berikut. Nah, misalkan tabelnya seperti ini. Kemudian untuk subtotalnya di sel G6 masukkan formula sama dengan D6 bintang atau kali E6. Kemudian klik sel G6 lalu drag ke bawah sampai G8. Maka akan muncul hasilnya seperti gambar yang kedua. Referensi relatif dan absolute call. Relative reference adalah formula dalam sebuah sel yang disalin ke sel lain akan berubah nomor sel yang dioperasikannya, sedangkan absolute cell atau referensi mutlak adalah teknik penyalinan formula dalam sebuah sel ke sel lainnya tanpa mengalami perubahan referensi pada baris atau kolom. Nah, untuk contohnya seperti ini, nilai yang digunakan sebagai referensi dengan kolom C pada baris ketiga bersifat tetap. Nah, kalau operatornya seperti ini, nilai yang digunakan sebagai referensi secara mutlak adalah sel pada baris ketiga secara tetap. Nah, sedangkan yang operator seperti ini, kode ini untuk referensi kolom C bersifat tetap. Jadi contohnya seperti ini. Kemudian selanjutnya menambahkan function. Formulanya yang pertama count, menghitung banyak sel yang dihitung. Kemudian sum, menjumlahkan semua nilai-nilai dalam sel yang dihitung. Kemudian selanjutnya average, menghitung rata-rata nilai numerik dalam sel yang dihitung. Kemudian median, mencari nilai tengah. Mean, mendapatkan nilai terkecil dari rank nilai sel yang dihitung. Kemudian max, mendapatkan nilai terbesar dari rank nilai sel yang dihitung. Selanjutnya function seleksi dengan if. Format penulisan if dalam Excel adalah sebagai berikut. Jadi sama dengan if, buka kurung,
logical, condition, true or false. Gambarnya seperti ini. Nah, di sini kita akan menentukan skor dari sebuah nilai. Jadi untuk rumusnya sama dengan if buka kurung. Jadi nilai yang akan kita tentukan misalkan yang pertama 81,1667, jadi datanya L17, jadi lebih besar sama dengan 80. Ini artinya kalau nilainya lebih besar atau sama dengan 80 maka akan mendapatkan skor A, kemudian di bawahnya akan mendapatkan skor B. Jadi kita tulis koma tanda petik A tanda petik lagi koma tanda petik B tanda petik lagi baru tutup kurung kemudian enter, sehingga didapat yang pertama skornya A. Kemudian setelah dapat yang pertama selanjutnya tinggal kita drag ke bawah sampai dengan data terakhir. Berikutnya memfilter data tabel. Jadi masih dengan contoh tabel yang sebelumnya. Nah, di sini kita blok tabel yang akan kita filter. Jadi contohnya yang di blok adalah area judul, kemudian klik filter, maka hasilnya akan muncul seperti ini, hanya sampai yang tadi kita blok. Kemudian selanjutnya pre-span and view option, buka file daftar inventarisasi yang sudah dibuat. Nah, misalkan kita punya contoh tabel seperti ini. Nah, setelah itu kita akan mempress di bawah judulnya nomor, nama, harga, jumlah dengan kondisi, maka kita blok di bawah judulnya atau pas di nomor 1 atau di bagian nomor 1. Kemudian kita free span, kemudian selanjutnya free span and view option, buka file daftar inventarisasi yang sudah dibuat. Nah, misalkan kita punya contoh tabel seperti ini, kita akan mempress bagian judulnya. Jadi di sini kita letakkan atau kita blok di area baris nomor 1. Jadi tinggal kita klik free span, kemudian akan terpress bagian judulnya. Selanjutnya membuat pengelompokan data grup dan subtotal. Buat file Excel seperti berikut. Nah, misalkan kita sudah membuat filenya seperti ini, daftar stok toko komputer. Kemudian kita blok dari baris 6 sampai dengan 10. Selanjutnya klik data, kemudian outline, kemudian group. Buat subtotal dengan klik subtotal pada kotak input add age, change in, pilih kolom nama. Buat subtotal dengan klik subtotal pada kotak input add age, change in, pilih kolom nama. Use function (2) sum, add subtotal to (2) return, kemudian klik OK. Jadi contohnya seperti ini. Di bagian ini add x change in, kita pilih nama, kemudian use function kita pilih sum, kemudian add subtotal to kita pilih return, kemudian kita klik OK. Sehingga hasil groupingnya sebagai berikut. Jadi tabelnya akan berubah seperti ini. Kita blok sel C6 sampai dengan F10. Kemudian kita pilih insert, kemudian kolom. Nah, sehingga tabelnya seperti berikut.
Nah, kita pilih insert, kemudian kita pilih insert, kemudian kita pilih jenis grafiknya, sehingga akan jadi seperti ini model tampilan grafiknya. Kemudian untuk mengubah style grafik atau model grafiknya, desain, kemudian change chart type. Nah, di sini kita bisa memilih jenis grafik yang kita inginkan. Kemudian selanjutnya membuat conditional formatting, buka file data nilai siswa yang sudah dibuat. Jadi seandainya kita sudah membuat data, jadi maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya tinggal kita klik OK. Demikian pertemuan kita pada kali ini. Sekian dan terima kasih.